Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardelia Ayub Taloka dengan NIM 2123031616113 akan menjelaskan tentang muskuloskeletal. Sistem muskuloskeletal yang pertama yaitu ada tulang. Pada tulang yang pertama ada tengkorak atau skulu, yaitu untuk melindungi otak menopang struktur kepala. Kemudian di bawahnya ada tulang belakang bagian leher, yaitu cervical vertebrae, yaitu guna untuk menopang dan memberi stabilitas kepada kepala yang memungkinkan kepala bergerak ke semua bidang. Kemudian ada tulang selangka atau pelvis, yaitu menopang lengan. Kemudian di bawahnya ada tulang dada atau sternum, yaitu untuk tempat melekatnya tulang rusuk menyerap goncangan dari atas dan dibuang ke aksial. Kemudian di sampingnya ada tulang belikat atau scapula, yaitu menstabilkan postur tubuh. Kemudian di bawahnya ada tulang lengan atas atau humerus, yaitu untuk menggerakkan tubuh bagian atas. Dan kemudian ada tulang rusuk atau ribs yang berguna untuk melindungi organ pada rongga dada. Lalu ada tulang belakang atau vertebrae, yaitu untuk menopang tubuh. Dan ada di sini ini tulang pengumpil atau radius untuk membantu pergerakan tangan. Dan ini tulang hasta untuk mendukung aktivitas secara keseluruhan. Dan kemudian ada ini tulang panggul atau pelvis, yaitu untuk menyangga organ bagian panggul. Dan di sebelah sini ada tulang selangkang atau scarum, yaitu untuk menopang badan ketika duduk atau berdiri. Dan kemudian di sini ada coccyx atau coccyx yang berguna untuk menahan beban pusat. Dan kemudian ini di sini ini ada tulang pergelangan tangan atau karpal yang berguna untuk penghubung tulang tangan dengan tulang lengan bawah. Dan ini ada tulang telapak tangan yang berguna untuk menghubung pergelangan tangan atau jari-jari, atau bisa disebut metakarpal. Kemudian yang ini tulang jari tangan atau phalanges yang berguna untuk memberi struktur pada telapak tangan. Dan kemudian ke bagian bawah yaitu ada tulang paha atau femur yang berguna untuk membuat dapat berjalan dan menyongkong tubuh. Kemudian ini ada tulang tempurung atau patella yang berguna untuk menghubungkan tulang paha dan tulang kering. Kemudian ini ada tulang pis atau fibula yang berguna untuk memberi kekuatan pada otot saat bergerak. Dan ini ada tulang kering atau tibia yang berguna untuk menopang badan dan menyambung antara lutut dan pergelangan kaki. Dan kemudian di sini ada tulang pergelangan kaki atau tarsal, dan ada tulang telapak kaki atau metatarsal, dan ada tulang jari-jari kaki. Itu penjelasannya ada di bagian bawah. Sebentar. Kemudian selanjutnya ini ada tulang yang di bagian belakang, yaitu yang pertama ada kranium atau tulang tengkorak yang berguna untuk melindungi otak dan menopang struktur kepala. Kemudian di sebelah sini ada parietal untuk melindungi otak tengah dan belakang, dan di bawah sini ada occipital untuk membentuk bagian dasar kranium. Dan kemudian ini ada cervical vertebrae seperti yang dijelaskan tadi. Ini ada atlas atau tulang belakang untuk menjaga tulang
kepala agar tetap tegak, dan di sini ini ada mandibel atau tulang rahang bawah yang berguna untuk melindungi syaraf otot sekitar mulut dan tengkorak. Dan kemudian ini ada tulang selangka fungsinya seperti yang tadi, dan skapula atau plikat untuk menstabilkan postur tubuh. Dan kemudian ada tulang belakang untuk menyangga kepala, bahu, tubuh agar dapat berdiri. Dan kemudian ada tulang rusuk ribs seperti yang tadi. Kemudian ada lumbar, tulang belakang bawah, lumbar vertebrae, yaitu untuk menanggung sebagian besar berat badan serta tekanan yang mengangkat barang. Dan kemudian di sini ada ulna atau tulang hasta, dan di sini radius atau pengumpil. Untuk fungsinya seperti tadi. Dan ini ada pelvis atau tulang panggul yang seperti tadi itu. Ini ada tulang ekor atau coccyx yang seperti tadi. Ini skarum atau belakang seperti tadi. Kemudian di sini ada tulang paha atau femur yang seperti tadi juga. Dan ini tulang kering atau tibia. Di sini yang kecil ini ada tulang betis atau fibula, dan juga ini tulang tumit atau calcaneus untuk menyangga badan berdiri. Terus di sini ini ada pergelangan kaki atau tarsal, yaitu untuk mengatur gerak kaki saat berjalan. Dan ini ada telapak kaki. Ini pergelangan kaki. Ini ada telapak kaki atau metatarsal yang berguna untuk menghubungkan jari dan pergelangan kaki. Dan kemudian ini ada phalanges, yaitu tulang jari-jari yang berguna untuk menjaga keseimbangan kaki saat bergerak dan menyokong tubuh. Untuk kemudian ada otot. Yang pertama yaitu bagian sini dahulu ya. Yang pertama ada orbicularis atau oculi, yaitu untuk menutup mata. Dan di sini ini ada deltoid atau untuk menggerakkan lengan menjauhi tubuh. Dan kemudian di bagian sini ini ada tricep brachii untuk menahan beban pada sendi bahu atau ekstensi bahu. Dan ini ada latimus dorsi untuk aduksi atau ekstensi bahu. Kemudian di sini ada brachioradialis untuk membengkokkan siku. Kemudian ini ada rectus abdominis, yaitu untuk membantu menetralkan tarikan otot dan meluruskan punggung bawah, menjaga tulang belakang agar tetap stabil. Dan kemudian di bagian sini ini ada sartorius untuk fleksi dan aduksi lutut, dan ini merupakan otot terpanjang. Dan kemudian di bagian sini ada gracilis, yaitu untuk membantu fleksi lutut. Dan kemudian ini ada vastus lateralis untuk meluruskan lutut. Kemudian ada vastus medialis untuk ekstensi lutut dan berkontribusi untuk pelacakan patella yang benar. Dan kemudian ada gastrocnemius untuk pelantar menekuk kaki dan sendi pergelangan kaki dan membenturkan kaki pada sendi lutut. Kemudian ada ini ada soleus untuk mempertahankan postur berdiri. Dan beralih ke sebelah sini, pertama ada temporalis untuk mengangkat mandibula dan
mendekatkan gigi. Kemudian ini ada masseter, yaitu untuk mengunyah dan menutup mulut dan mengatupkan geraham. Dan kemudian ini ada centrosleidomatoid untuk memutar kepala sisi berlawanan. Dan dua ini ada trapezius untuk penstabil postur dan otot dalam gerakan menahan bahu dan lengan agar tidak jatuh. Kemudian yang ini ada bicep, yaitu untuk menarik merentangkan siku. Ini ada tricep yang seperti tadi. Ini ada brachioradialis yang seperti tadi fungsinya, dan ini ada external oblique, yaitu untuk memutar dan menekuk. Dan kemudian di sebelah sini ada bicep femoris, yaitu untuk flexi lutut dan aduktor kaki belakang. Dan ini ada semitendinosus, yaitu untuk gerakan fleksi pada lutut. Dan di sebelah sini ada semimembranosus, yaitu untuk menekuk, melenturkan sendi lutut. Dan kemudian ini ada gastrocnemius, yaitu otot utama untuk membentuk betis. Dan kemudian sebelah sini ada soleus, yaitu pelantar fleksi otot yang kuat pada kaki. Dan ini ada soleus juga untuk pelantar flexion yang kuat pada kaki. Dan ini ada gracilis untuk membantu fleksi lutut. Dan kemudian di bagian atas ada gluteus maximus untuk rotasi eksternal pinggul dan ekstensi pinggul. Dan di sebelah sini ada gluteus medius untuk menjaga keselarasan panggul saat melompat. Dan kemudian di sini ada external oblique, ya, seperti yang baru yang tadi di sini. Dan ada deltoid, yaitu seperti yang tadi juga. Dan ada masseter seperti yang ini, dan temporalis seperti yang tadi. Dan selanjutnya ada sendi. Untuk sendi yang bagian tengkorak sini ada sendi yang nggak dapat digerakkan. Dan bagian sini ini ada sendi putar yang untuk menggerakkan tulang dalam gerakan memutar atau rotasi dari tulang lain, ya seperti ini nih. Dan kemudian di sini ini ada sendi peluru, yaitu bergerak ke berbagai arah termasuk memutar bahu. Dan selanjutnya di sini ini ada sendi geser, yaitu gerakan bergeser secara mendatar. Dan di sini ini di siku ada sendi engsel, gerakannya seperti mengengsel pintu seperti ini. Terus kemudian di sini ada sendi kondyloid, yaitu gerakan berbagai arah namun tidak bisa rotasi, seperti ini gambarnya. Dan kemudian di sini ada sendi peluru seperti yang tadi dijelaskan. Dan di sini ini ada pelana, gerakan mendukung di dua bidang seperti ini. Terus kemudian di bawah ada sendi engsel seperti yang tadi itu. Terus di sini ada sendi luncur yang memungkinkan gerakan rotasi pada bidang datar, ya seperti ini. Kemudian selanjutnya ada bursa, yaitu ini, dan ini yang berwarna biru ini.
Pada bursa yaitu kantong kecil berisi cairan dari jaringan ikat di atas bagian yang bergerak. Bursa dibatasi membran sinovial yang mengandung cairan sinovial, dan fungsi bursa sendiri adalah sebagai bantalan antara tulang dan tendon agar tulang, sendi, otot tidak bergerak satu sama lain. Dan kemudian untuk selanjutnya ada ligamen. Ini adalah gambar ligamen lutut. Ligamen sendiri yaitu susunan serabut jaringan ikat kenyal dan fleksibel yang mempertemukan dua ujung tulang. Dan fungsi ligamen yaitu berperan dalam pergerakan, berfungsi menghubungkan tulang satu dengan tulang yang lain, dan membantu pergerakan sendi. Pada lutut yang pertama ada medial collateral ligament atau MCL, yaitu jaringan ikat yang menghubungkan tulang paha dengan tulang kering di sisi dalam. Dan kemudian di sebelah dalam sini ada posterior cruciate ligament atau PCL, yaitu ligamen terkuat lutut yang mencegah fibra bergerak terlalu banyak dan tergelincir ke belakang femur. Dan kemudian di depannya ini ada anterior cruciate ligament, yaitu jaringan menghubungkan tulang paha dengan tulang kering. Dan ini ada lateral collateral ligament atau LCL, yaitu ligamen panjang utama pada sisi luar lutut. Dan kemudian ada cartilago. Cartilago adalah tulang rawan terdiri dari serabut yang diletakkan pada suatu gelatin yang kuat tapi fleksibel, tidak memiliki vaskular nutrisi melalui proses difusi melalui cairan sinovial. Dan tulang rawan ada 3 jenis, yaitu tulang elastis, tulang fibrosa atau serat, dan tulang hyalin. Di sini ada tulang rawan telinga luar yang termasuk elastis. Tulang elastis yaitu memberi kekuatan dan kelenturan untuk organ maupun struktur tubuh. Dan kemudian ini ada tulang rawan hyalin yaitu tulang rawan hidung. Dan kemudian di ini ada tulang rawan anterusuk atau tulang belakang yang termasuk jenis tulang rawan serat atau fibrosa, yang fibrosa sendiri memiliki fungsi memberi proteksi dan penyokong. Dan kemudian di sini ini ada simfisis pubis, yaitu termasuk jenis serat atau fibrosa. Dan di lutut sini ada tulang rawan lutut yang termasuk serat atau fibrosa. Kemudian yang terakhir di sini ada tulang rawan sendi, yaitu termasuk jenis tulang hyalin. Yang hyalin sendiri memiliki fungsi melapisi tulang pada persendian dan membentuk kerangka embrionik dan memberi kemungkinan tulang merusuk bergerak saat bernafas. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.